Yo gamers, selamat bertemu kembali di channel Muse ID. Kali ini kita akan membahas hal yang sedikit sensitif dan serius. Kita akan bahas seputar pekerjaan PNS yang notabene adalah karyawan versus content creator, misalnya seorang gamer, untuk beberapa poin aspek. Saat ini penerimaan CPNS sudah dibuka untuk tahun 2021 sampai tahun 2022. Untuk teman-teman kita yang sudah registrasi, selamat berjuang dan semoga tidak patah semangat di tengah jalan. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, karena subscribe kalian sangat membantu saya untuk tetap semangat membagikan konten-konten berfaedah maupun yang kurang berfaedah untuk kalian. Jangan kemana-mana, stay tune di channel ini karena pembahasan ini sangat berguna dan bisa saja mengubah cara pandang kita terhadap masa depan. Oke, poin nomor 1. Dari segi persyaratan, untuk menjadi seorang PNS kita harus melalui beberapa tahap pendidikan formal, mulai dari SD, SMP, SMA, dan kuliah minimal sarjana atau S1. Aturan penerimaan PNS pun harus sesuai dengan jurusan yang tersedia. Kalau jurusan yang kita pilih pada saat kita kuliah tidak tersedia di kuota pendaftaran PNS, tentu saja kita tidak bisa mengajukan diri sebagai calon PNS. Kalaupun jurusan kita tersedia, biasanya kuotanya itu sangat terbatas. Dari 100 orang mungkin hanya 3 orang yang akan diterima. Kalaupun diterima, itu harus melalui rangkaian tes yang sangat panjang, bisa sampai berbulan-bulan, dan tentu saja menghabiskan biaya operasional yang tidak sedikit seperti biaya kursus, transportasi, biaya administrasi, dan sebagainya. Sedangkan untuk menjadi seorang content creator, syaratnya tidak serumit itu. Kita tidak perlu menempuh pendidikan yang tinggi-tinggi amat. Orang yang bahkan tidak lulus SD pun tidak ada batasan baginya untuk berkarya. Yang penting masih bisa baca tulis, ditambah skill berbicara di depan kamera, editing video, dan yang paling penting adalah mengerti internet. Zaman sekarang saya pikir sangat jarang kita temui orang yang tidak mengerti internet, apalagi generasi-generasi seperti milenial dan generasi Z yang hampir setiap hari waktunya itu dihabiskan di media sosial. Hanya bermodalkan smartphone, orang sudah bisa berkarya. Kita lanjut ke poin nomor 2, yaitu dari segi jenjang karir. Jenjang karir yang saya maksud di sini adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam bekerja untuk mencapai prestasi tertentu. Jika kita adalah seorang PNS atau karyawan yang bekerja hampir setiap hari selama 3 tahun misalnya, kita belum tentu diberi kesempatan untuk memegang sebuah jabatan atau duduk di posisi leader. Itu sangat dipengaruhi oleh kinerja kita dan hubungan kita terhadap orang-orang yang memiliki power di instansi tempat kita bekerja tersebut. Paling ya cuma dapat popularitas di kalangan teman-teman atau komunitas alumni sekolah atau kampus dan lingkungan keluarga. Sedangkan kalau kita berkarya sebagai seorang content creator, waktu 3 tahun itu bisa dibilang sangat panjang. Kurang dari itu pun orang sudah bisa menjadi sesuatu yang layak diperhitungkan di masyarakat. Yang penting rajin upload konten aja. Misalnya satu hari untuk satu konten, sebagaimana jam kerja seorang PNS atau karyawan. Poin yang ketiga, dari segi kenyamanan dalam bekerja. Berapa banyak sih orang yang nyaman bekerja di bawah tekanan orang lain? Saya pikir hampir tidak ada ya. Untuk sekedar menciptakan inovasi metode dalam bekerja atau dalam melayani publik, kita harus mengajukan rangkaian proposal atau usulan kepada banyak pihak, terutama ke atasan, dan itu umumnya tidak akan di-approve atau di-ACC. Kalaupun di-approve, itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit, bisa saja berbulan-bulan atau bahkan sampai bertahun-tahun, sambil terus melakukan follow up terhadap proposal yang kita ajukan tersebut. Itu kalau kita bekerja sebagai PNS atau karyawan. Kalau kita berkarya sebagai seorang content creator, fleksibilitas hampir 100% ada di tangan kita. Mulai dari jam kerja, produk yang dihasilkan, inovasi-inovasi itu bebas kita lakukan. Syaratnya hanya jangan melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku di lingkungan setempat. Poin nomor 4, dari segi penghasilan dan aset. Saya pikir ini yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Kalau kita bekerja sebagai seorang PNS atau karyawan, penghasilan kita sangat tergantung pada gaji
dan tunjangan yang kita sepakati di awal atau sesuai dengan aturan pemerintah setempat. Untuk 1 sampai 5 tahun pertama itu gajinya biasanya mengacu pada UMK atau upah minimum kota. Dari namanya saja upah minimum, artinya upah kita itu sudah ditakar oleh pemerintah untuk standar biaya hidup minimum seseorang atau masyarakat dalam sebuah kota. Jadi upah yang diterima itu memang hanya cukup untuk sekedar biaya hidup dalam waktu sebulan. Mungkin hanya untuk makan dan tempat tinggal sederhana. Kecuali kalau kita pandai mengatur keuangan, mungkin bisa menabung tipis-tipis atau membeli aset seperti logam mulia dengan harga tertentu. Sedangkan kalau kita berkarya sebagai seorang konten kreator, waktu 5 tahun itu kalau yang saya lihat seperti youtuber dan selebgram terkenal itu sangat lama. Artinya kurang dari 5 tahun itu pun mereka sudah bisa membeli barang-barang mewah seperti rumah dan mobil dengan gaya hidup yang bisa dibilang di atas rata-rata. Ditambah lagi mereka mampu berinvestasi ke usaha-usaha lain atau sampingan di luar kesibukan mereka sebagai seorang konten kreator. Kalau mau bukti silakan cek penghasilan youtuber terkenal. Kalau tidak tahu caranya silakan searching di YouTube dengan keyword penghasilan youtuber. Video tutorialnya banyak. Nah, kalau sudah dapat, kalian coba bandingkan penghasilan youtuber dengan penghasilan PNS atau karyawan yang ada di lingkungan sekitar kalian yang sudah bekerja selama 5 tahun. Kalau sudah dapat, coba kalian bandingkan dengan penghasilan PNS di lingkungan sekitar kalian yang sama-sama sudah berkarya selama 5 tahun. Oke, itulah beberapa poin yang mungkin bisa teman-teman pertimbangkan untuk menentukan masa depan teman-teman. Tidak ada yang salah untuk keduanya. Semuanya kembali ke pilihan masing-masing, semuanya tergantung orientasi kalian masing-masing. Semuanya sama-sama menuntut profesionalitas dan dedikasi yang tinggi. Yang paling penting adalah kita nyamannya di mana, kita tertariknya ke yang mana. Satu hal yang pasti adalah kita patut bersyukur bahwa saat ini kita hidup dan mungkin ada juga yang lahir di era digital ini yang sangat memberikan kebebasan kepada kita untuk berkarya dimanapun, dalam kondisi apapun, serta dari latar belakang apapun. Tidak seperti orang-orang tua kita yang cenderung mengarahkan kita untuk bekerja sebagai seorang karyawan atau PNS. Ini adalah persoalan mindset di mana orang-orang tua kita pada masa usia produktif mereka, pekerjaan yang paling menjanjikan adalah menjadi seorang karyawan atau PNS. Sedangkan saat ini kalian bisa menyimpulkan sendiri yang mana pekerjaan yang paling menjanjikan. Logikanya begini, kalau effort atau energi yang dibutuhkan sama-sama besar, kenapa kita harus memilih pekerjaan yang hasilnya lebih kecil? Ya enggak? Sekian, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka video ini dan share ke teman-teman dan keluarga kalian agar mereka juga bisa memahami isi hati kalian. Sampai jumpa dan tetap semangat.